7 nama neraka dan penghuninya dalam Al-Quran dan hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada Jibril mengenai pintu atau tingkatan-tingkatan neraka. Tanya beliau, apakah pintu-pintu neraka itu seperti pintu-pintu kami di dunia? Jibril menjawab, tidak, sesungguhnya pintu-pintu neraka itu terbuka ke bawah. Oleh sebab itu, sebagian dari neraka itu lebih ke bawah dari sebagian yang lain. Jarak satu pintu ke pintu neraka yang lain sejauh perjalanan 700 tahun. Setiap tingkatan pintu neraka lebih panas dari pintu neraka yang lain dengan selisih 70 kali lipat. Neraka adalah tempat yang paling menakutkan bagi setiap manusia dan jin. Berikut kami rangkum ketujuh neraka tersebut, yaitu 1. Neraka Hawiyah. Pintu neraka Hawiyah ini adalah pintu neraka yang paling bawah atau dasar, yang merupakan neraka yang paling mengerikan. Pintu neraka ini ditempati oleh orang-orang munafik, orang-orang kafir, termasuk juga keluarga Fir'aun dalam neraka Hawiyah. Surah 101 Al-Qari'ah ayat 8-11. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahu kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Sahabat Abu Hurairah terdengar suara yang menggelegar lalu bertanya ke Rasulullah. Dan Rasulullah menjawab, itu adalah suara batu yang jatuh dari neraka Jahanam ke Teleng, sekitar jatuhnya 1000 tahun. Bersabda Nabi SAW, adapun neraka itu gelap gulita, tidak mempunyai penerangan kecuali api yang menyala-nyala. Neraka itu mempunyai 7 pintu, dan tiap pintu itu mempunyai 70.000 bukit. Tiap-tiap bukit mempunyai 70.000 cabangnya. Tiap-tiap cabang itu terdiri atas bagian-bagian yang lebih kecil. Dan tiap-tiap bagian yang lebih kecil itu terdiri atas 70.000 dusunnya. Dan tiap-tiap dusun itu 70.000 rumahnya. Dan api yang menyala-nyala. Tiap-tiap rumah itu 70.000 ular dan kalajengking. 2. Neraka Jahim, yakni pintu neraka ke-6. Tingkatan neraka ini di atasnya neraka Hawiyah. Di dalamnya ditempati oleh orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah. Hal ini sebagaimana arti firman Allah ini yang diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat. Surah 26 Asy-Syu'ara ayat 91. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ. Dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat. 3. Neraka Sakar, merupakan pintu neraka pada tingkatan kelima. Di dalam pintu itu ditempati oleh orang-orang yang menyembah berhala atau menyembah patung-patung yang dibuat bangsanya sendiri. Tingkatan pintu neraka ini terletak di atasnya pintu neraka Jahim. Neraka Sakar yaitu tempat yang orang yang tidak melaksanakan sholat, tempat orang yang berbohong tentang keberadaan Allah, menyembah selain Allah, atau menyembah zat yang keluar dari sifat Allah dan Al-Quran. Surah 74 Al-Mudaththir ayat 41-48. Anil mujrimin ma salakakum fi saqar
قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. Tentang keadaan orang-orang yang berdosa, apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan. Hingga datang kepada kami kematian, maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. 4. Neraka Lazza merupakan pintu neraka pada tingkatan nomor 4. Di dalamnya ditempati iblis laknatullah beserta orang-orang yang mengikutinya dan orang-orang yang terbujuk rayuannya. Kemudian orang-orang Majusi pun ikut serta menempati neraka Lazza ini. Mereka kekal bersama iblis di dalamnya. Tingkatan pintu neraka Lazza ini, di atasnya pintu neraka Sakar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa iblis dan para pengikutnya akan dimasukkan ke dalam neraka Lazza, seperti apa yang dikatakan oleh malaikat maut atau malaikat Israel ketika iblis hendak dicabut nyawanya. Maka malaikat maut itu berkata bahwa iblis akan diberi minum dari neraka Lazza. Surah 70 Al-Ma'arij ayat 15 sampai 19. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا. Sekali-kali tidak dapat. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak, yang mengerupaskan kulit kepala, yang memanggil orang yang membelakangi dan yang berpaling dari agama, serta mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya, tidak dinafkahkan di jalan Allah. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. 5. Neraka Hutama merupakan pintu neraka pada neraka tingkat ketiga. Di dalamnya ditempati oleh orang-orang Yahudi dan para pengikutnya. Pintu neraka Hutama ini tingkatannya di atas pintu neraka Lazza yang dihuni para iblis. Surah 4 Al-Humazah ayat 3 sampai 6. يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. Yang mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam neraka Hutama. Dan tahukah kamu apa Hutama itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan. 6. Neraka Sa'ir merupakan pintu neraka pada neraka tingkat kedua. Di dalamnya ditempati oleh orang-orang Nasrani dan para pengikutnya. Pintu neraka ini berada di atas tingkatan pintu neraka Hutama. Neraka Hutama
yaitu tempat orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, atau bagi mereka yang mengeluarkan tapi tidak pada porsinya. Dan dalam neraka ini ditempatkan orang yang memakan harta anak yatim. Di dalam neraka ini mereka buta, peka, dan kulitnya tebal seperti Jabal Uhud. Surah 4 An-Nisa ayat 10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Surah 84 Al-Insyiqaq ayat 12-13. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir. 7. Neraka Jahanam merupakan pintu neraka yang paling atas pertama. Pintu neraka ini ditempati oleh kaum muslimin, umat Muhammad yang melakukan dosa besar. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Hai Muhammad, pintu neraka Jahanam ini dihuni oleh orang-orang yang melakukan dosa besar dari umatmu, di mana mereka mati sebelum bertobat. Demi mendengar apa yang dikatakan Jibril, Rasulullah langsung pingsan. Ketika Rasulullah telah sadar kembali, beliau berkata, "Hai Jibril, sangat besar musibahku, karena sesungguhnya aku amat takut bila umatku dimasukkan ke dalam neraka." Jawab Jibril, "Ya, umatmu yang melakukan dosa besar akan dimasukkan ke dalam neraka." Kemudian Rasulullah menangis dan Jibril pun ikut menangis. Tiba-tiba mereka berdua mendengar firman Allah Ta'ala, "Hai Jibril, hai Muhammad, sesungguhnya aku menjauhkan kalian berdua dari neraka. Tetapi janganlah kamu merasa aman dari siksaku." Surah 77 Al-Mursalat ayat 32-33. Innaha tarmi bishararin kalqasr ka'annahu jimalatun sufr. Sesungguhnya neraka itu melontarkan api besar, sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia dengan unta yang kuning. Surah 15 Al-Hijr ayat 43-44. Wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un maqsum. Dan sesungguhnya Jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka, pengikut-pengikut setan semuanya. Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Surah 4 An-Nisa ayat 168-169. إن
الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman, Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa mereka dan tidak pula akan menunjukkan jalan kepada mereka kecuali jalan ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan yang demikian adalah mudah bagi Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.